Sekarang kita berbicara tentang Nabi kita tercinta. Ini momentum yang tepat di hari kelahiran beliau, di bulan kelahiran beliau, yaitu Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya akal sehat, punya hati yang sehat, punya ruh yang sehat, ketika ada momentum tentang lahirnya sosok manusia teragung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti muncul ekspresi kebahagiaan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak belum dilahirkan sampai beliau saat ini dan sampai di yaumil qiyamah, Allah Ta'ala telah merayakan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab Tarikhul Rusul wal Muluk, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Itu dikisahkan Nabi Adam alaihissalam punya anak seorang nabi, namanya Nabi Allah Syith alaihissalam. Al-Imam At-Tabari menceritakan Nabi Syith alaihissalam inilah turunan-turunannya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Syith adalah hibatullah, maknanya adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Qasasul Anbiya mengatakan, Nabi Adam ketika hidup, beliau sempat berjumpa dengan anak keturunannya secara keseluruhan 400.000 orang. Cucu cicitnya, karena umurnya panjang. Tapi ada satu anak beliau yang dilantik menjadi nabi satu-satunya, yaitu Nabi Allah Syith alaihissalam. Turunan yang banyak 400.000, tapi hanya satu orang dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi nabi. Kemudian ada keistimewaan secara fisik, wajahnya muncul cahaya, Nabi Allah Syith alaihissalam. Yang lain tidak bercahaya. Nabi Allah Syith alaihissalam memang seorang nabi yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzila ala Syith alaihi salam khamsuna sahifah." Diturunkan kepada Nabi Syith alaihi salam 50 suhuf. Yang diberikan suhuf adalah para nabi. Nah, ini konsensus para ulama bahwa menyatakan Nabi Allah Syith adalah seorang nabi. Tapi yang uniknya, kenapa hanya beliau padahal 400.000 orang? 400.000 anak turunan Adam di waktu Nabi Adam masih hidup. Tapi kenapa hanya beliau yang diangkat menjadi nabi? Dan kenapa hanya beliau memiliki keistimewaan fisik dengan pancaran cahaya di wajahnya? Ternyata dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, karena dari sulbi Nabi Allah Syith akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Syith meninggal dunia, risalah rabbaniyah diwasiatkan kepada anaknya namanya Anush. Anush ini wajahnya juga bercahaya. Di saat ayahnya masih hidup, cahayanya di wajah ayahnya, Nabi Allah Syith. Di saat Nabi Syith setelah meninggal dunia, cahaya pindah kepada Anush, dan ini orang soleh, wajahnya bercahaya, berpindah cahaya Nabi Muhammad SAW di sulbi-sulbi orang-orang yang soleh. Anush meninggal, risalah Rabbaniyah diwasiatkan kepada anaknya Kainan. Meninggal, cahaya berpindah ke wajah Kainan. Wajahnya Kainan bercahaya karena ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kainan meninggal dunia, diwasiatkan risalah Rabbaniyah, didakwakan. Maka
cahaya itu berpindah kepada anaknya namanya Mihlail. Mihlail meninggal, cahaya tersebut berpindah ke anaknya yang soleh namanya Yarid. Yarid meninggal dunia, cahaya itu berpindah kepada Ukhnuh atau Khanuh, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Dari awal secara genetika, bahwa genetika gennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pilih dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang soleh, tersucikan daripada noda kekufuran dan kemusyrikan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, disusun oleh Imam As-Sirristani yang lahir tahun 400 abad ke-4 Hijriah, meninggal sekitar abad ke-5 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Itu disebutkan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abdul Muttalib ketika bertemu Abraha meminta unta-untanya dikembalikan. Maka Abraham mengatakan, tadinya engkau sangat mulia di mataku, ternyata datang kemari hanya ingin mencari harta pribadi, maka engkau menjadi hina di mataku. Maka Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, innama ana rabbul ibil wa inna lil baiti ribban yahmihi. Saya ini memiliki unta, pemilik unta, tapi engkau datang ingin menghancurkan Ka'bah. Saya tidak usah repot, karena Ka'bah yang jaga Allah pemiliknya. Ini bahasa keluar dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada di sulbinya Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu alaihi salam. Kemudian mencari mata air Zam-Zam. Di zaman kakek beliau air Zam-Zam itu hilang, sudah lama hilang. Sayyidina Abdul Muttalib bermimpi di mana letak daripada air Zam-Zam. Maka dipanggillah anaknya bernama Harith. Kemudian digalihlah tempat tersebut, maka air Zam-Zam kembali keluar muncul sampai hari ini dengan berkatnya Sayyidina Abdul Muttalib. Dari mana bisa tahu lokasi air Zam-Zam? Dari mimpi. Kenapa bisa mimpi lokasi air Zam-Zam? Karena di dalam sulbinya Sayyidina Abdul Muttalib ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Siristani mengatakan bi barakati dzalika nur. Ini semua keberkahan cahaya itu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari mana Sayyidina Abdul Muttalib bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh? Karena di situ adalah bi barakati dzalikan nur, ada keberkahan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam Sirah Ibn Hisham, kemudian disarahkan oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Rawdul Unf. Sebelum ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Aminah bintu Wahb, itu ada seorang wanita datang menawarkan diri menjadi istrinya Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili menyatakan nama wanita tersebut adalah Ruqayyah bintu Naufal, saudara daripada Waraqah bintu Naufal. Datang menawarkan diri, wahai Abdullah, menikah dengan saya. Dipaksa menikah dengannya. Bingung Sayyidina Abdullah. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, saya sudah dijodohkan oleh ayah saya dengan seorang wanita yang beriman kepada Allah, Aminah bintu Wahbin.
Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa untuk menikahi engkau. Maka waktu berjalan, menikahlah ayah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aminah bintu Wahb, sampai pada akhirnya mengandung. Ketika sudah mengandung, wanita tersebut datang juga ke rumah Sayyidina Abdullah. Kemudian datang ke rumah Sayyidina Abdullah, dibukakan pintu, dilihat, mohon maaf, saya sudah menikah, istri saya sudah mengandung. Maka sang wanita tersebut, yaitu Ruqaykah bintu Naufil, mengatakan, saya ingin menjelaskan kenapa dulu saya memaksa engkau untuk menikah dengan saya. Apa alasannya? Maka dijelaskan oleh wanita tersebut. Ia katakan, faraqakan nur alladhi kana ma'ak bi'ams. Cahaya sudah berpindah, yang dulunya ada padamu sekarang sudah pindah ke perut istrimu. Falaisa li bika hajah al-yawm, maka saya tidak butuh lagi menikah dengan engkau hari ini, karena yang saya cari ingin menjadi ibu daripada seorang nabi akhir zaman yang namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi sudah tahu anaknya seorang nabi. Nabi sudah tahu Nabi seorang nabi. Bukankah Nabi katakan kuntu nabiyya wa adam baina ruh wal jasad? Saya telah diangkat menjadi seorang nabi di saat Nabi Adam ruh dan jasadnya belum menyatu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Oleh sebab itu ada barakatul maulid, ada namanya keberkahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin tidak berkah, tidak mungkin tidak turun rahmat. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Inda dzikri shalihin tanzilu rahmah, fa kaifa bi dzikri aslahis shalihin?" Ketika menceritakan biografi orang-orang soleh, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya jika yang diceritakan adalah pemimpin orang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hanya turun rahmat, tapi kebanjiran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid Nabi ada keberkahan, bukan acara seremonial semata. Ada keberkahan yang nggak bisa kita lihat. Ada keberkahan yang Allah berikan. Al-Imam Ar-Raghib Asfahani mengatakan dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran, keberkahan itu artinya adalah subutul khairi ilahi fi syai'. Allah berikan kebaikan kepada sesuatu. Itu keberkahan. Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan berkah artinya ziyadah fil khair, ada tambahan kebaikan. Jadi kita hadir maulid Nabi, ada keberkahan yang Allah lebihkan kepada kita.